Seringkali, kita menemukan diri kita di ambang pembatalan janji. Rasa ragu yang tiba-tiba mempengaruhi keputusan kita, membuat kita mundur di menit-menit akhir. Mungkin kita sudah berjanji untuk bertemu seorang teman, tetapi menjelang waktu yang ditentukan, rasa takut dan ketidakpastian membuat kita menarik diri. Kenapa bisa demikian? Mari kita selami lebih dalam. Pembatalan janji bukan hanya tentang ketidakhadiran fisik, tetapi juga mencerminkan sebuah dinamika emosional yang lebih rumit. Rasa cemas, takut menghadapi ekspektasi, dan keraguan akan diri sendiri kerap kali menjadi alasan utama. Bagaimana jika kita bisa memahami pola ini dan menjadikannya sebagai langkah awal untuk berani mengambil tindakan? Pembatalan janji seringkali merupakan mekanisme pertahanan diri. Kita merasa terjebak dalam ekspektasi yang mungkin tidak bisa kita penuhi. Ini adalah perilaku yang umum terjadi, khususnya di era ketika kita terpapar banyak pilihan dan informasi. Satu pertanyaan yang menghantui pun muncul, apa yang terjadi dengan komitmen kita kepada orang lain dan pada diri sendiri? Ketika kita membatalkan janji, ada perasaan lega yang segera menyelimuti kita. Namun, tak lama setelah itu, muncul rasa bersalah dan kekecewaan. Ini adalah siklus yang berulang, yang menunjukkan betapa sulitnya bagi kita untuk berada dalam situasi yang kurang nyaman. Kerap kali, kita tidak menyadari bahwa ketidakpastian ini adalah bagian dari perjalanan kita. Refleksi lebih dalam menunjukkan bahwa ketakutan akan kegagalan seringkali menghantui kita. Kita mungkin merasa bahwa pertemuan tersebut harus sempurna, dan jika tidak, kita akan mengecewakan diri sendiri dan orang lain. Inilah yang membuat kita mundur, meskipun bagian dari kita sebenarnya ingin bertemu. Kita lebih memilih menjaga jarak daripada menghadapi kemungkinan ketidaknyamanan. Ada kalanya, dalam momen-momen ragu kita malah menjadikan diri kita sendiri sebagai penghalang. Kita menetapkan standar yang tinggi akan hasil yang kita inginkan, seringkali berujung pada rasa frustasi jika ekspektasi itu tidak terpenuhi. Namun, tidak ada satupun dari kita yang sempurna, dan tidak ada pertemuan yang harus selalu berjalan mulus. Kita semua berjalan dalam proses belajar. Namun, kadangkala, kita melupakan fakta bahwa roka-roka ini harus dihadapi dengan keberanian. Membatalkan janji seharusnya menjadi momen bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keputusan terbaik? Atau apakah ini hanya pelarian dari sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita hadapi? Mungkin ini saatnya untuk mengevaluasi kembali sikap kita terhadap janji. Apakah kita hanya menutup mata terhadap ketidakpastian? Atau kita berani menantang diri kita untuk tumbuh dalam menghadapi keraguan? Ketika kita berani mengambil langkah pertama, kita mungkin menemukan jawaban yang lebih baik untuk pertanyaan yang terus menggelayut di benak kita. Akhirnya, menyadari mengapa kita membatalkan janji bisa menjadi titik awal menuju perubahan. Dengan pemahaman itu, kita bisa membangun keteguhan hati untuk menghadapi ketidakpastian dan berkomitmen pada diri sendiri dan orang lain. Membuat janji pada diri sendiri untuk berani bertemu bisa membawa kita menuju kebangkitan. Rasa ragu ketika harus memenuhi janji seringkali muncul dari ketakutan akan tanggung jawab. Saat kita berkomitmen untuk bertemu dengan seseorang, kita tak hanya menjanjikan kehadiran fisik, tetapi juga kualitas interaksi yang sesuai harapan. Terkadang, beban psikologis ini membuat kita mundur karena rasa tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi. Banyak dari kita saat menghadapi situasi sosial merasakan tekanan untuk memperlihatkan diri yang terbaik. Ketika ada kemungkinan harus beradaptasi dengan dinamika kelompok, muncul rasa cemas yang menggoda untuk membatalkan janji. Contoh yang mungkin kamu ingat adalah saat janji untuk bertemu dengan teman lama. Menjelang waktu yang ditentukan,
Kamu mungkin mulai berpikir tentang topik pembicaraan, penampilan, bahkan ketidakpastian apakah kalian masih memiliki kecocokan. Dalam kondisi seperti ini, pikiran negatif dapat dengan mudah mengambil alih, membuat keputusan untuk membatalkan terasa lebih aman dan tidak berisiko. Rasa takut untuk tidak sesuai harapan diri sendiri ataupun orang lain sering menjadi alasan di balik pembatalan ini. Sebagian dari kita mungkin juga mengalami dilema ketika berhadapan dengan dua pilihan yang hampir sama menariknya. Ketika kita hanya memiliki satu tujuan, lebih mudah untuk berkomitmen. Namun, dalam situasi di mana ada banyak pilihan, rasa kebingungan dapat menghalangi kita untuk mengambil langkah. Akhirnya, kita memilih untuk mundur, berpikir bahwa keputusan untuk tidak hadir adalah pilihan yang lebih aman. Ketidakpastian dan keraguan ini bukan hanya tentang keputusan sosial. Dalam konteks yang lebih luas, kita kerap membatalkan janji dengan diri sendiri. Kita menetapkan niat untuk melakukan hal-hal baik seperti olahraga, membaca, atau menyelesaikan proyek tertentu. Tetapi ketika saatnya tiba, rasa ragu mencegah kita dari melakukannya. Ini mengundang pertanyaan lebih dalam, apa yang membuat kita lebih mudah membatalkan janji dengan diri sendiri dibandingkan dengan janji pada orang lain? Penting untuk direnungkan bagaimana perasaan ini membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain dan juga diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan ketika rasa ragu datang mempengaruhi kebiasaan kita. Merasa terjebak dalam siklus pembatalan janji dapat mengakibatkan kita merasa bersalah dan akhirnya memengaruhi kepercayaan diri kita. Ketidakmampuan untuk memegang komitmen memberiku pengalaman emosional yang rumit. Kita perlu mengingat bahwa, setiap kali kita membatalkan janji, kita tidak hanya berjuang melawan ketidakpastian itu sendiri, tetapi juga momen kita untuk tumbuh. Ketika kita terus-menerus menghindari janji, kita kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman tersebut. Inilah saatnya kita mulai menghadapi momen yang membuat kita ragu, dan mulai menjadikan proses ini sebagai pelajaran. Beranjak dari keadaan ragu dan ketidakpastian, kita diajak untuk melihat ke dalam diri. Momen pembalikan persepsi seringkali terjadi ketika kita mengingat kembali pengalaman positif dari pertemuan sebelumnya. Dalam banyak kasus, ingatan baik ini bisa mengubah sudut pandang kita terhadap janji. Ketika kita mengingat momen-momen menyenangkan saat bertemu, itulah saat di mana rasa ragu mulai berkurang. Kita dipanggil untuk mengevaluasi, apakah pengalaman tersebut layak untuk dialami sekali lagi? Terkadang, kita menyesali keputusan untuk membatalkan janji karena kita melewatkan kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang sudah terjalin. Dengan permulaan baru, kita bisa membuka diri untuk diterima dan bahkan memberikan kontribusi positif. Pengalaman bertemu dengan orang lain seringkali membawa pelajaran hidup yang berharga, yang tidak bisa kita dapatkan jika hanya berdiam diri di rumah. Disinilah refleksi menjadi alat penting. Kita perlu mengingat kembali pertanyaan mendasar. Apakah kita berhak untuk menuntut kesempurnaan dari setiap pertemuan? Mengapa kita selalu merasa lebih baik mundur daripada mengambil risiko? Mungkin menantang pola pikir ini akan membuka kesempatan baru bagi kita, baik terhadap diri sendiri maupun hubungan sosial kita. Satu perspektif baru yang bisa diambil adalah pentingnya menghadapi ketidakpastian. Dengan berkomitmen dan hadir, kita memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kita siap untuk termasuk di dalam situasi yang tidak sepenuhnya terduga. Dengan demikian, kita tak hanya melawan rasa ragu, tetapi juga memberi diri kita kesempatan untuk berkembang dan mengenal orang lain lebih dalam. Mendapati diri kita berada dalam siklus pembatalan janji bisa menjadi momen berharga untuk membuka mata kita. Ketika kita berani menggali lebih dalam tentang diri kita, wewangian pelajaran bisa tercium. Pada akhirnya,
Keberanian untuk memberi komitmen kepada diri sendiri dan orang lain adalah hal yang harus kita pegang erat. Kita perlu menyadari bahwa setiap kali kita berjanji, kita tidak hanya mengikatkan diri pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Proses menumbuhkan keberanian ini memerlukan waktu dan pengertian. Kita harus bersedia mengizinkan diri kita untuk mengalami ketidakpastian, merangkul ketidaknyamanan sebagai bagian dari setiap hubungan. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar, meskipun tidak selalu berjalan sesuai harapan. Merasa tidak nyaman bukanlah bad luck, tetapi bagian dari pertumbuhan yang tak terhindarkan. Saat melangkah menuju keberanian, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk belajar dari pengalaman dan menjadikan pertemuan lebih berarti. Dengan keberanian ini, kita tidak hanya menghargai janji yang dibuat tetapi juga komitmen untuk tumbuh bersama. Ketika kita berjanji untuk bertemu, kita berjanji untuk memberi kesempatan pada diri kita sendiri dan orang lain untuk tumbuh. Dalam perjalanan ini, perlu diingat bahwa tumbuh itu proses, bukan lomba. Setiap kali kita membatalkan janji, kita mungkin tidak menyadari bahwa ada lebih banyak yang terjadi daripada sekadar kesibukan. Di balik setiap pembatalan, ada seseorang yang merasakan kekecewaan, harapan yang terputus, dan mungkin sebuah hubungan yang sedikit lebih rapuh. Kecil atau besar, dampaknya terasa, tidak hanya bagi mereka yang terkena, namun juga bagi diri kita sendiri. Ketika kita menganggap sepele janji yang telah dibuat, kita mengorbankan kepercayaan yang telah dibangun. Di dunia yang mengedepankan kecepatan dan efisiensi ini, ingatlah bahwa hubungan manusia bukanlah soal seberapa cepat kita menyelesaikan tugas, tetapi seberapa dalam kita menghargai koneksi yang terjalin antar individu. Pembatalan janji kerap kali dipandang sebagai hal yang sepele, tetapi sebenarnya bisa membawa dampak emosional yang besar. Ketika kita membatalkan, kita menghancurkan harapan orang lain yang telah menantikan momen bersama kita. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa kecewa, tetapi juga meninggalkan jejak rasa tidak berharga di hati mereka. Seolah-olah waktu mereka yang berharga tidak diakui. Dalam konteks ini, kita berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap janji yang kita buat sebenarnya adalah komitmen terhadap orang lain, bukan sekadar pernyataan kosong. Bukan hanya dampaknya terasa bagi mereka, tetapi bagi diri kita yang melakukannya. Setiap kali kita mundur dari komitmen, kita merusak integritas kita sendiri. Ketidakpastian mulai menggerogoti kepercayaan yang kita miliki pada diri sendiri. Kita menjadi orang yang tidak dapat diandalkan, dan dalam jangka panjang, ini semakin menambah beban emosional yang kita bawa. Akibatnya, kita terjebak dalam siklus penundaan dan ketidakpuasan. Setiap pengalaman membatalkan janji mengantarkan kita pada sebuah refleksi. Kita mungkin merasa beralasan di saat tertentu, menganggap bahwa alasan yang kita miliki cukup kuat untuk menggugurkan janji tersebut. Namun, tidak jarang kita mengganti satu janji dengan yang lain, memperlihatkan kepada diri kita sendiri bahwa kesibukan bisa dijadikan kambing hitam. Ini menunjukkan betapa mudahnya kita jatuh ke dalam perangkap pembenaran, padahal pada praktiknya, kita merusak hubungan yang berharga. Semberankannya, bisa jadi kita kehilangan momen-momen sederhana namun berharga yang seharusnya dibagikan dengan orang lain. Momen tawa, diskusi penuh arti, atau bahkan sekedar duduk bersama sambil menikmati kopi. Setiap kali kita membatalkan, kita kehilangan kesempatan untuk menjalin koneksi yang dapat mengubah hidup kita dan juga hidupnya. Kesempatan untuk memberikan dukungan, berbagi kebahagiaan, atau bahkan sekadar berbagi hening dalam kehadiran satu sama lain. Kebiasaan seperti ini tidak hanya mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga meningkatkan kecemasan dalam diri. Kita cenderung merasa semakin tertekan,
Khawatir akan anggapan orang lain tentang diri kita. Apakah mereka akan berpikir kita egois? Apakah mereka akan berhenti mempercayai kita? Rasa cemas ini akhirnya membebani pikiran kita dan mengurungkan niat baik yang seharusnya terbangun melalui interaksi. Dengan memahami dampak dari pembatalan janji, kita bisa mulai membangun kesadaran lebih besar dalam diri. Dengan mulai menghargai waktu dan harapan orang lain, kita bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih dapat diandalkan. Setiap interaksi kecil memiliki potensi besar dalam membangun relasi yang lebih kuat dan sehat, dan itu adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi yang berarti. Mari kita bayangkan sebuah situasi. Anda telah merencanakan untuk bertemu teman baik di sebuah kafe setelah menjalani hari yang panjang. Teman Anda sudah menunggu, excited, berharap bisa berbagi cerita setelah lama tidak bertemu. Namun, momen penting itu tiba-tiba saja harus dibatalkan karena alasan mendesak yang muncul. Kita merasa bahwa alasan ini cukup kuat, tetapi apa dampaknya bagi teman kita? Di satu sisi, kita mungkin merasa tidak nyaman, tetapi kita tidak menyadari bahwa di sisi lain, ada seseorang yang merasakan hampa karena kehilangan kesempatan tersebut. Sedangkan, kekecewaan ini adalah salah satu contoh nyata dari absennya penghargaan terhadap harapan orang lain. Pembatalan semacam ini mungkin tampak sepele, tetapi dalam bentuknya yang sederhana, mereka menanamkan rasa putus asa yang mungkin tidak langsung terlihat. Teman kita, yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk momen ini, juga merasa diabaikan di saat yang sama. Apa yang dia harapkan kini berubah menjadi rasa hampa dan keraguan. Bertahun-tahun kemudian, satu pembatalan kecil bisa jadi mengubah cara pandangnya terhadap interaksi kita ke depan. Dengan mudah, pandangan tersebut bisa berkembang menjadi ketidakpercayaan. Apakah dia akan terus menunggu untuk kami? Apakah saya seharusnya berinvestasi dalam hubungan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini merusak pondasi kepercayaan yang telah terbangun. Ini adalah bayangan dari kerentanan yang dapat menyakiti hubungan kita lebih jauh mendalam. Lebih jauh lagi, situasi ini hanya menambah tekanan psikologis yang kita rasakan ketika memikirkan hubungan interpersonal. Kita pada akhirnya terjebak dalam isu-isu yang lebih besar, yaitu bagaimana kita dipahami dan dihargai, yang mungkin bisa kita hindari hanya dengan menghargai waktu dan komitmen. Juntrungan ini menjelaskan bahwa ketika kita membatalkan, kita bukan hanya mempengaruhi satu individu, tetapi ekosistem hubungan di sekitar kita. Masing-masing saling berinteraksi, pengaruh yang tersebar dapat mempunyai dampak jangka panjang. Ketika kita membatalkan janji, kita seringkali berfokus pada kebutuhan diri sendiri. Tetapi apa yang harus kita ingat adalah bahwa hubungan bukan hanya tentang diri kita sendiri. Ada pihak lain yang terlibat, ada juga harapan-harapan kecil yang bersarang di sana, siap untuk tumbuh dan berkembang. Harapan-harapan tersebut, jika diabaikan, bisa membuat kita kehilangan momen-momen tak ternilai yang seharusnya menjadi bagian dari perjalanan kita. Di sini, kita sangat disarankan untuk merefleksikan kembali kebiasaan ini. Setiap pembatalan sejatinya bukan hanya sebuah tindakan, tetapi lebih merupakan keputusan yang menyentuh banyak aspek kehidupan kita. Setiap kali kita merasa tergoda untuk membatalkan, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan besar yang mungkin hilang, baik untuk kita maupun orang lain. Tiba di titik ini, kita harus membuka pandangan baru terhadap konsekuensi dari kebiasaan ini. Momen kita untuk memutuskan berdasarkan rasa egois dapat membawa dampak yang jauh lebih berat dari sekadar satu janji yang dibatalkan. Mengapa kita lebih mudah untuk mengecewakan orang lain, dibandingkan kepada diri sendiri? Pertanyaan ini patut kita renungkan, karena disitulah akar masalah mungkin terletak. Ketika harapan ditanam, seharusnya kita menyadari betapa besar bobotnya harapan tersebut.
Kita bukan hanya sekadar membuat rencana, tetapi juga menyalakan lilin yang membakar semangat hubungan kita. Namun, saat lilin tersebut padam dengan sendirinya karena pembatalan, gelap pun menghampiri. Setiap ketidakpastian itu bisa menguras emosi dan rasa percaya diri kita, menciptakan siklus kekecewaan yang seakan berulang-ulang. Ada pelajaran berharga di sini, tentang seberapa pentingnya kita untuk menghargai janji-janji yang telah kita buat. Ketika kita menyadari bahwa setiap janji adalah manifesto, komitmen sosial, kita pun bersiap untuk menghadapi pergeseran dalam pandangan kita terhadap waktu dan usaha. Momen-momen yang dianggap sepele dapat menjadi pintu masuk menuju hubungan yang lebih bermakna dan otentik. Pada akhirnya, ketika kita mulai mengubah perspektif, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang lain. Ketika kita berkomitmen untuk hadir, kita memberi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita untuk lebih bisa dihargai. Dan dengan itu kita menciptakan lingkungan yang penuh rasa percaya dan tanggung jawab. Akhirnya, saatnya bagi kita untuk mengambil langkah konkret. Dengan munculnya sinar kesadaran ini, kita dituntut untuk memperbaiki diri. Meninggalkan kebiasaan membatalkan janji bukan perkara yang sekadar bisa dikatakan. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk tidak hanya menghargai sendiri, tetapi juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Mari kita ingat, setiap interaksi adalah kesempatan untuk terhubung. Ketika kita berkomitmen untuk hadir, kita memberi makna lebih dalam bagi hidup kita dan orang lain. Selatu silaturahmi, kehadiran, serta dukungan yang kita tawarkan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat. Saat kita memberi, kita juga menerima, dalam bentuk kepercayaan dan koneksi yang tidak ternilai. Ada kekuatan dalam kehadiran kita. Mari kita ciptakan momen berharga dengan menghargai janji yang telah dibuat. Saat kita melakukan hal ini, kita tidak hanya menumbuhkan rasa saling menghargai, tetapi juga memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh lebih baik, menciptakan sebuah lingkungan yang inklusif, penuh komitmen dan kebersamaan. Seringkah kamu merasa ragu ketika harus menepati janji? Sebuah momen yang telah kamu tunggu-tunggu terkadang bisa meluntur begitu saja hanya karena perasaan yang tidak menentu. Ketika keinginan bertemu, berbagi tawa, dan berbincang hangat berubah menjadi keraguan, kita harus bertanya, apa yang sebenarnya menghalangi kita? Dalam perjalanan pelan-pelan menuju diri yang lebih baik, mengenali kebiasaan membatalkan janji adalah langkah pertama. Lihatlah sekelilingmu. Betapa banyak relasi yang bisa terganggu hanya karena ketidakpastian itu. Kesempatan untuk merajut kembali ikatan yang mungkin terputus seringkali ada di depan mata kita. Dalam segmen ini, mari kita telusuri bagaimana strategi dan langkah kecil dapat membantu kita memperbaiki kebiasaan ini, serta mengingatkan kita akan pentingnya komitmen dalam menjaga relasi sosial yang kita hargai. Kebiasaan membatalkan janji seringkali berakar dari ketidakpastian dalam diri. Kita mungkin merasa cemas, atau bahkan terbebani dengan ekspektasi yang ada. Namun, penting untuk diingat, bukan berarti kita menghindari pertemuan yang berharga. Sebaliknya, kita seharusnya menyadari bahwa setiap waktu yang kita luangkan untuk orang lain adalah sebuah investasi. Ini adalah momen yang tak tergantikan yang seharusnya bisa kita nikmati sepenuh hati. Setiap kali kita membatalkan janji, kita mungkin tidak hanya mengecewakan orang lain, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun. Salah satu strategi yang dapat kita coba adalah dengan menilai prioritas kita. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menemui teman atau tetap berada di rumah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan saya rasakan setelahnya? Momen berbagi cerita dan kebahagiaan bersama teman yang kita sayangi akan selalu lebih berharga dibandingkan dengan kenyamanan sesaat yang kita dapatkan saat memilih untuk tetap sendirian.
Dengan menanamkan nilai tersebut dalam hati, kita bisa mulai menghargai hubungan sosial lebih dalam. Contoh nyata bisa ditemukan dalam pengalaman sehari-hari. Seorang teman yang dulunya selalu membatalkan pertemuan kini belajar untuk menjadwalkan waktu lebih baik. Dengan menciptakan pengingat di kalender atau merencanakan jauh-jauh hari, ia berhasil mendobrak kebiasaan lama. Saat ia melangkah keluar dan bertemu, sebagian besar dari keengganannya menghilang, dan ia mendapati diri belajar untuk menikmati kehadiran orang lain. Ini bukan hanya tentang pertemuan fisik, tetapi juga tentang kehadiran hati. Mengubah perspektif ini bisa sangat berarti. Dalam menjaga hubungan sosial, komitmen bukan hanya sekadar kata. Ini adalah sebuah janji yang kita buat untuk diri sendiri dan orang lain. Merasa bertanggung jawab atas waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk satu sama lain adalah inti dari relasi yang sehat. Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali kita lupa akan pentingnya saling menghargai. Satu kehadiran bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan seseorang. Mari kita jaga agar komitmen kita tidak hanya menjadi ucapan, tetapi sebuah tindakan nyata. Nada optimis adalah hal yang perlu kita jaga dalam perjalanan ini. Menghadapi tantangan untuk mungkin kali pertama berani untuk menemui seseorang bisa menakutkan. Namun, langkah kecil memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berusaha memperbaiki kebiasaan, kita sebetulnya memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk berkembang. Setiap keberanian untuk mengangkat telepon dan merencanakan pertemuan akan membukakan jalan bagi kebahagiaan yang tak terduga. Akhirnya, marilah kita mulai mengambil langkah kecil yang bisa diaplikasikan dalam keseharian. Mungkin dimulai dengan mengingat satu janji. Hari ini, buatlah rencana untuk bertemu teman terdekat, pastikan kamu hadir. Cobalah untuk mengubah cara pandangmu terhadap komitmen. Dengan setiap langkah kecil, kita bukan hanya belajar untuk menjadi lebih baik, tetapi juga memperbaiki lapisan-lapisan kepercayaan yang mungkin selama ini terkelupas. Banyak sekali alasannya mengapa kita sering membatalkan janji. Salah satu penyebabnya adalah ketakutan akan interaksi sosial yang semakin meningkat. Ada rasa cemas yang muncul di dalam diri kita saat harus bertemu dengan orang lain. Coba kita ingat, berapa kali kita merasa tidak yakin akan situasi yang akan dihadapi? Ketidakpastian itu seringkali menjelma menjadi penghalang. Bahkan saat kita sudah berjanji, saatnya menjelang kita bisa ragu dan mundur. Kita mungkin merasa tidak siap atau tidak ingin berhadapan dengan berbagai ekspektasi. Dalam tahap ini, kita perlu membedakan antara ketidaknyamanan dan rasa takut. Ketidaknyamanan datang dari keinginan untuk menghindari masalah, sementara rasa takut lebih kepada bagaimana kita mengerjakan pertemuan itu. Keduanya membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk diselesaikan. Melihat kembali pada pengalaman-pengalaman lalu akan membantu untuk mengidentifikasi titik lemah kita. Mungkin pernah mencoba berhadapan dengan situasi tak terduga dan merasa tak nyaman, dan itu membuat kita cenderung kabur ketika harus berjanji dengan orang lain. Membangun kekuatan diri untuk keluar dari zona nyaman adalah tantangan tersendiri. Ini adalah usaha untuk menggali lebih dalam tentang diri kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang sebenarnya kita rasakan. Ketika memutuskan untuk membatalkan janji, ayolah kita pandai mencermati alasan di balik keputusan itu. Apakah kita terlalu lelah atau memang tidak ingin bertemu? Ini adalah refleksi penting yang harus dilakukan. Kenapa kita membatalkan janji ini adalah pertanyaan yang seringkali harus kita jawab. Mungkin saat menanti pertemuan, kita merasa tidak yakin akan kehadiran kita di sana. Apakah akan ada tema menarik yang dapat dibahas atau ada ketidakcocokan yang kita khawatirkan?
Kesadaran diri ini dapat membawa kita untuk mengambil langkah lebih bertanggung jawab dalam menjaga relasi sosial. Saat kita mulai sadar akan pengaruh dari kebiasaan ini, perlahan-lahan kita dapat menggantinya dengan sesuatu yang lebih positif. Oleh karena itu, mengenali faktor emosi kita menjadi sangat penting. Mengelola ekspektasi dan memberikan diri kita ruang bernafas untuk mengalami ketidakpastian akan menjadi modal dalam menjalin komunikasi yang lebih baik. Ini adalah sebuah tantangan, tetapi tantangan ini bisa membawa kita kepada keajaiban menjalin hubungan yang hangat. Mengubah kebiasaan ini meski sulit bisa dimulai dengan mengatur waktu dan komitmen yang kita buat. Mulailah dari hal kecil, dan mulailah untuk secara perlahan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri. Dalam perjalanan kita, ada kalanya kita harus merenungi apa makna dari hubungan. Apakah kita sekadar mengisi waktu atau kita benar-benar berkomitmen untuk membangun relasi? Menemukan arti dari komitmen ini bisa menjadi pencerahan tersendiri. Ketika satu pertemuan membawa dampak positif pada keadaan kita bisa melihat betapa pentingnya relasi dalam kehidupan. Setiap perubahan ini dapat mengubah cara kita memandang orang-orang di sekitar kita. Ketika satu teman memutuskan untuk hadir, kita bisa merasakan dampak emosionalnya yang sangat besar. Dalam setiap pelukan hangat dan tawaan bersama, kita menyadari bahwa itu semua berharga. Tanggung jawab kita untuk saling mendukung bisa muncul ketika kita mulai menghargai momen-momen tersebut. Jadi, begitulah perjalanan ini dimulai. Dengan melangkah perlahan, kita bisa membuat sebuah metamorfosis. Dalam setiap langkah kecil untuk memenuhi komitmen terhadap relasi, kita menciptakan suasana yang lebih baik. Kualitas interaksi kita akan semakin meningkatkan keintiman dengan orang-orang terdekat kita. Menjaga hubungan bukanlah suatu hal yang sepele. Dengan beberapa pengingat dan usaha yang kita tanamkan, kita bisa mulai menyadari pentingnya kehadiran. Jika setiap tindakan berakar dari niat baik, kita pasti bisa membangkitkan kepercayaan yang mungkin sempat terganggu. Hal ini akan menyiapkan kita untuk merangkul perubahan yang lebih positif di masa mendatang. Mari menempuh langkah-langkah kecil dan konsisten. Ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka yang kita cintai. Saat kita mulai memasukkan kebiasaan baik dalam hidup sehari-hari, kita bisa melihat betapa cerahnya indahnya waktu bersama. Ingatlah, kehadiran kita adalah kunci. Dalam setiap upaya untuk menyangga relasi, kita menemukan jati diri kita yang lebih positif. Sebagai penutup, menyadari bahwa setiap komitmen adalah harapan yang kita bangun menjadi sangat penting. Cobalah untuk hadir dalam setiap kesempatan, karena kita tidak tahu seberapa besar dampak kehadiran kita bagi orang lain. Ayo timbulkan sikap pantang menyerah pada diri kita sendiri. Jangan biarkan rasa enggan menghalangi perjalanan kita untuk tumbuh lebih baik. Setiap langkah kecil akan membuat jalan menuju perubahan yang lebih berarti. Sungguh, setiap kehadiran memiliki makna dan nilai yang tak ternilai. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berani untuk menghadapi tantangan. Momen sederhana bisa membangun jembatan kasih sayang yang akan mengantarkan kita menuju relasi yang lebih kuat dan harmonis.